Sulawesi dengan NRP 502 520 1006. Kami dari tim 1 akan menjelaskan tentang proposal kami. Nama event yang kami namakan adalah WeCarSea, yang artinya kami peduli laut. Alasan kami membuat konser ini adalah untuk membangun rasa semangat dalam diri remaja sekarang untuk tetap peduli terhadap laut di Indonesia. Mengapa kami membuat konser ini? Karena kami yang dapat kita ketahui bahwa laut merupakan sumber daya alam yang penting bagi kehidupan manusia. Namun pada era sekarang semakin berkembangnya teknologi dan aktivitas manusia akhirnya laut menjadi tercemar. Masalah ini sudah menjadi serius, tidak lagi bisa diabaikan. Maka dari itu, untuk tetap menjaga kelestarian laut, kita membuat acara konser ini dengan tema peduli laut. Kita membuat acara event ini semenarik mungkin agar menarik perhatian para remaja dan untuk bisa meningkatkan semangat remaja sekarang untuk peduli laut di Indonesia agar tetap lestari. Konser ini akan diadakan di Pantai Kenjeran dan pada tanggal 13 November 2021. Output yang kita berikan ya pastinya untuk meningkatkan kesadaran anak-anak remaja zaman sekarang agar lebih peduli menjaga kelestarian laut dan juga bermanfaat untuk menjaga makhluk hidup yang ada di laut. Jika lautan rusak, kesehatan seluruh makhluk yang ada di bumi akan berdampak, dan juga menjaga keindahan laut yang agar nantinya generasi selanjutnya bisa dapat melihat makhluk hidup yang ada di laut dan dapat memanfaatkan laut yang masih lestari. Yang berbeda dari konser ini dengan konser-konser yang lain, yaitu dengan tujuan kami juga membantu pelaku ekonomi khususnya di bidang UMKM di sekitar pesisir. Konsep dari acara ini juga kita menampilkan musisi milenial yang akan menarik perhatian para remaja untuk mengikuti konser ini, dan juga ada sesi pengrajin di mana remaja akan diajarkan cara membuat aksesoris dari sampah-sampah yang bisa dapat didaur ulang. Untuk pembagian tugas individu, di sini saya Afira Rolbesi sebagai direktur bertugas membuat event dengan menganalisa 5W 1H dan berserta latar belakang. Lalu ada Rafiki sebagai administratif asisten bertugas untuk membuat susunan anggaran yang akan diperlukan. Lalu ada Nur dan Fikri sebagai strategis bertugas membuat rundown acara. Lalu ada Nadia dan Raffi sebagai public relation bertugas mempublikasikan event ini kepada stakeholder terkait. Untuk pelaksanaannya saya sebagai ketua pelaksana, dan untuk sekretaris Nadia, untuk bendahara adalah Rafiki, dan untuk koordinasi acara dipegang oleh Nur Muhammad, dan untuk koordinasi internal dipegang Rafli, untuk eksternal dipegang oleh Fikri. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Muhammad Anur Yakin atau biasa dipanggil dengan Nur, dan juga teman saya Dawamul Fikri Akil atau biasa dipanggil Fikri. Jadi kami di sini sebagai strategis dalam kelompok 1 LKMMTD 28 MTC Pokemon, dan juga sekaligus sebagai penanggung jawab dalam rundown acara, teknis kebutuhan acara, serta backup rencana cadangan dari acara kami yaitu WeCarSea atau WCS. Nah, lalu saya ingin throwback lagi seperti yang dikatakan oleh Afira tadi. Jadi ada beberapa yang masih belum disebutkan, yaitu pada koordinator internal itu juga membawahi si buzzer, si keamanan, si konsumsi, dan juga si teknikal dan juga logistik. Lalu untuk koordinator eksternal pada acara kami itu membawahi si humas, lalu si sponsor dan media partner, serta si PDD atau publikasi desain dan juga dokumentasi. Nah, lalu untuk sekarang saya akan menjelaskan tentang rundown dari acara kami. Jadi acara kami dimulai pada pukul 18.30 WIB. Pada kegiatan pertama pada jam 18.30 sampai 19.00 itu merupakan open gate, registrasi, dan juga check-in dari penonton. Dengan penanggung jawabnya adalah koordinator acara dan juga koordinator internal. Lalu selanjutnya acara kedua pada waktu 19.00 hingga 19.15. Acara kami adalah pembukaan dengan penanggung jawab yaitu MC, koordinator acara, dan juga koordinator internal. Lalu pada waktu 19.15 hingga 19.20 terdapat sambutan ketua pelaksana dengan penanggung jawab adalah koordinator acara. Lalu selanjutnya pada pukul 19.20 hingga 19.30 terdapat sambutan ketua HMTC dengan penanggung jawab adalah koordinator acara. Lalu pada pukul 19.30 hingga 19.40 merupakan sambutan kepala departemen dengan penanggung jawab koordinator acara juga. Lalu selanjutnya pada pukul 19.40 hingga 19.50 merupakan bincang santai yang dengan penanggung jawab yaitu MC dan juga koordinator acara.
Lalu untuk 19.50 hingga 20.00 merupakan sesi sponsor dengan penanggung jawab yaitu MC dan juga koordinator eksternal. Lalu selanjutnya pada pukul 20.00 hingga 20.45 merupakan sesi pertama dari konser kami yang diisi oleh Aras Buana dengan penanggung jawab yaitu koordinator acara. Lalu selanjutnya pada pukul 20.45 hingga 21.00 merupakan break dan juga promosi dari bazar-bazar yang ada di konser kami dengan penanggung jawab yaitu MC dan juga koordinator internal. Lalu selanjutnya pada pukul 21.00 hingga 21.45 merupakan sesi kedua dari konser yang diisi oleh Raisa Anggiani dengan penanggung jawab yaitu koordinator acara. Selanjutnya pada pukul 21.45 hingga 22.00 merupakan edukasi lingkungan laut yang dengan penanggung jawab yaitu MC, koordinator acara dan juga koordinator internal seperti itu. Dan juga oleh pecinta alam ITS. Lalu selanjutnya pada pukul 22.00 hingga 22.15 merupakan fun games yang dengan penanggung jawab yaitu MC serta koordinator acara. Dan pada pukul 22.15 hingga 23.00 merupakan sesi ketiga konser yaitu diisi oleh Aras Buana dan juga Raisa Anggiani dengan penanggung jawab MC serta koordinator acara. Lalu selanjutnya setelah itu pada pukul 23.00 hingga 23.15 merupakan door prize yang ditanggung jawab oleh MC dan juga koordinator acara. Dan yang terakhir pada pukul 23.15 hingga 23.30 merupakan sesi penutup dengan penanggung jawab MC, koordinator acara dan juga koordinator internal. Nah, sebelum acara kami juga terdapat beberapa kegiatan, salah satunya adalah publikasi dan juga pendaftaran. Untuk pendaftaran penanggung jawabnya merupakan koordinator internal dan juga koordinator eksternal seperti itu. Terima kasih. Kemudian berikut teknis kebutuhan acara kami, yaitu untuk pendaftaran, kami memanfaatkan platform website beserta email calon penonton dan QRIs online payment. Hal ini untuk menghindari produksi sampah dari tiket kertas konvensional. Selanjutnya, penonton akan mendapatkan email konfirmasi pendaftaran yang dapat ditukar sebagai tiket berupa gelang pada venue konser. Bagi penonton yang membeli merchandise tambahan saat pendaftaran akan mendapatkan tempat yang lebih dekat dengan stage. Sebelum memasuki area konser, penonton terlebih dahulu melakukan pemeriksaan keamanan dan tidak diperkenankan keluar masuk area konser, kecuali pada sesi break dan promosi bazar. Untuk konser, kami mengundang 2 guest star dan juga menggandeng komunitas pecinta alam ITS dan menyediakan stage rigging, dekorasi, multimedia, lighting, videotron, vendor keamanan, police line, ID card tenan, ID card panitia, dan HT panitia. Untuk publikasi, kami menggunakan media sosial dan media offline, seperti poster dan banner. Pada sesi break dan promosi bazar, penonton diarahkan menuju ke area bazar. Untuk sesi bazar ini, kami menggunakan stand tenda untuk para UMKM mempromosikan produk-produk mereka. Pada sesi pembagian door prize, kami menganggarkan door prize untuk para pemenang di sesi ini. Penonton dilarang mengotori area event. Sebagai pendukung kebersihan, kami menyediakan tempat sampah yang memadai. Kami tentunya juga telah memikirkan beberapa rencana cadangan sebagai solusi apabila rencana-rencana kami dalam pelaksanaan acara tidak dapat terlaksana dengan baik karena suatu kendala. Kasus-kasus yang kemungkinan terjadi. Yang pertama, terdapat kendala server overload saat pendaftaran. Sebagai rencana cadangan, panitia akan menggunakan platform pendaftaran lain seperti Google Form. Jika masih dirasa bermasalah, maka panitia akan membuka banyak sesi atau gelombang untuk pendaftaran. Yang kedua, penyanyi yang direncanakan tidak bisa hadir dalam konser di saat penawaran acara kepada penyanyi terkait. Sebagai rencana cadangannya, kami juga menyiapkan beberapa calon penyanyi lain yang dapat mengisi pada waktu tersebut. Yang ketiga, mendekati hari konser, pendaftar masih belum sesuai dengan estimasi target. Sebagai rencana cadangannya, kami menyiapkan harga diskon dengan cara tertentu yang juga dapat menjadi sarana publikasi. Yang keempat, cuaca yang tiba-tiba tidak mendukung saat konser berlangsung. Sebagai rencana preventif, panitia membuat pengumuman kepada penonton untuk melakukan persiapan jika terjadi kondisi tersebut, dan juga menyiapkan venue yang teduh
di sekitar lokasi. Untuk preventif, panitia juga menyiapkan stand penjualan jas hujan untuk penonton. Yang kelima, calon penonton yang tidak memiliki online payment. Sebagai panitia, kami membuka tiket offline pada hari H, namun dengan harga yang lebih mahal. Yang keenam, konser ternyata menghasilkan sampah. Sebagai cara untuk mengatasinya, panitia akan memodifikasi sesi edukasi lingkungan laut dan juga door prize untuk juga mengumpulkan sampah sebagai kegiatannya. Yang ketujuh, terjadi kendala listrik padam. Sebagai rencana cadangannya, konsep acara akan dibuat menjadi konser tanpa lampu. Agar tetap meriah, MC koordinasi kepada seluruh penonton untuk mengaktifkan flash pada smartphone. Yang kedelapan, terjadi ketidakkondusifan penonton. Karena terdapat seksi keamanan, maka seksi keamanan harus sigap jika terdapat indikasi hal tersebut. Yang kesembilan, terjadi kondisi bazar sepi. Sebagai rencana cadangannya, sesi break dan promosi bazar dikoordinasikan agar memberi kesan kompetisi kepada penonton, agar berbondong-bondong membeli produk pada bazar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiki Rahmat dari NLP 5025 27067. Di sini saya sebagai administratif asisten. Tugas saya yang pertama adalah mengatur susunan anggaran dan kedua juga mengatur format proposal. Oke. Di sini saya akan menjelaskan dengan detail tentang anggaran dari kelompok saya. Yang pertama dari pemasukan. Dari pemasukan kami merencanakan penjualan tiket sejumlah 1.500 dengan harga 25.000 per tiket sehingga totalnya 52.500.000. Lalu juga ada dana dari e-commerce, departemen dan PKM sejumlah dengan 70 juta. Maka pemasukan kami diestimasikan pada angka 122.500.000. Terus untuk pengeluaran dari berbagai macam divisi ada seperti perkap habis sekitar total 54 juta. Untuk publikasi dokum habis sekitar 18 juta. Untuk westar habis sekitar 55 juta. Terus dan sekretariat habis sekitar 3 juta dan konsumsi habis sekitar 3 juta dengan total 154.610. Dari dana tersebut kami memiliki kekurangan dana sekitar 30 juta yang rencananya kami akan mencari dengan usaha sponsor dan donatur kepada alumni dan orang tua mahasiswa. Terus untuk yang berikutnya, mengapa anggaran itu penting? Karena tidak ada anggaran maka tidak ada acara. Apa tugas seorang administrator? Tugas administrator adalah memastikan bahwa suatu anggaran itu dapat terwujudkan dengan angka yang realistis dan juga yang juga ya begitulah pokoknya. Sekian dari saya, terima kasih. Publikasi merupakan hal yang sangat penting dan krusial dalam berjalannya suatu acara. Di sini kami akan bekerja sama dengan media partner yang memiliki keterkaitan seperti Event Surabaya, Event Jawa Timur, Prambors, Gen FM, JJ Radio, dan masih banyak lagi. Hal ini ditujukan untuk memperluas promosi kepada masyarakat umum. Pembuatan poster, teaser, dan hal pendukung lainnya juga akan kami lakukan agar menarik perhatian lebih dari masyarakat. Tak lupa juga door-to-door promotion, di mana kami akan berusaha meng-approach lebih banyak calon peminat konser, khususnya kepada para pecinta lingkungan, baik itu pantai ataupun laut, dan para penggemar setia dari gestar kami, yaitu Aras Buana dan Raisa Anggiani. Halo semua, apa kabar nih? Kita punya sesuatu loh untuk kalian semua. Kita membuat suatu acara di mana acara tersebut kalian bisa menonton, bisa menikmati musik, bahkan kalian bisa mendapatkan sedikit pengetahuan atau edukasi mengenai kondisi pantai yang ada di Indonesia saat ini. Lalu penasarankah kalian dengan eventnya? Yuk ikuti acara ini yang bernama We Care Sea. Kegiatan ini cocok banget loh buat kalian yang ada di jenjang SMA hingga kuliah. Jangan lupa untuk mengikuti acara ini ya. Sampai jumpa di video berikut. Ditunggu. See you guys.
Demikian dari kami. Tentunya dalam pengerjaan tugas LKMM TD28 HMTC Pokemon ini kami juga mendapati beberapa kendala. Namun kendala yang paling berpengaruh adalah pada jadwal ETS pada minggu ini, yang mana jadwalnya itu tidak menentu atau juga berubah-ubah sesuai dengan kemauan dosen pengampu dari suatu matkul seperti itu, sehingga menyebabkan kami tidak sulit untuk menentukan jadwal dalam berdiskusi seperti itu. Jadi sekian dari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.